Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa PPG Prajabatan Biologi Gelombang 1 Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Trijalmo MSI mengenai understanding by design serta penerapannya pada mata pelajaran biologi. So, langsung saja inilah penjelasan kami. Halo guys, balik lagi di podcast PPG Jaya episode 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai understanding by design dan juga implementasinya di pembelajaran biologi. Oke nih teman-teman, jadi akhir-akhir ini saya tuh sering banget ngebaca tentang artikel-artikel di internet mengenai kurikulum merdeka. Nah, pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan kurikulum merdeka ini. Cuman saya lebih tahu, lebih lanjut untuk sebenarnya apa sih pentingnya pengembangan kurikulum bagi kalian semua sebagai seorang guru gitu ya. Kalau menurut aku nih, pengembangan kurikulum itu sebenarnya punya dampak yang positif gitu kan, khususnya untuk di bidang pendidikan. Karena dengan adanya pengembangan kurikulum ini, kita belajar itu bisa lebih jelas gitu, kemudian bisa meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan juga. Karena kan kita tahu nih, kalau punya pengembangan kurikulum itu dia fleksibel mengikuti perubahan zaman dan perubahan pengetahuan itu kan. Nah, benar banget sih apa yang dibilang sama Mbak Tias tadi. Kalau pengembangan kurikulum itu harus disesuaikan dengan perubahan zaman nih. Nah, salah satu pendekatan yang lagi kita bicarakan sekarang nih, yang Mbak Tias sebutin tadi adalah UBD atau Understanding by Design yang lagi kencang-kencangnya mau diterapin nih di kurikulum merdeka. Oke, berarti kayak pengembangan kurikulum itu sangat penting dan juga dalam pengembangannya ternyata ada pendekatan baru nih yang akan diterapkan dalam kurikulum merdeka, yaitu tadi understanding by design. Tapi sebenarnya nih untuk mungkin teman-teman PPG di luar sana yang atau calon guru atau yang sudah jadi guru belum mengetahui nih tentang UBD itu apa sih? Jadi menurut literatur yang udah aku baca, understanding by design itu adalah sebuah desain untuk pemahaman. Nah, pemahaman di sini itu maksudnya kalau bisa diartikan secara mendalam, itu pesertanya tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Gitu. Nah, pendekatan UBD itu punya alur atau pendekatan yang namanya itu backward design. Nah, si backward design ini diartikan sebagai desain mundur. Jadi dianggap sebagai analisis tugas yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan, bagaimana cara pencapaiannya. Oke, kalau menurut Mbak Sinta gimana nih Mbak terkait dengan UBD? Ya, jadi understanding by design ini dimulai dengan hasil akhir dulu Kasati, di mana hasil akhir ini hasil yang diinginkan, yaitu berupa sasaran atau standar. Kemudian diturunkan lagi tuh berdasarkan bukti pembelajaran atau yang diperoleh dari penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Oke, berarti si UBD ini adalah suatu pendekatan baru yang akan diterapkan di kurikulum merdeka gitu. Nah, selanjutnya saya ingin tahu lebih lanjut nih ya, karena kayak UBD ini kan mungkin pendekatan yang baru gitu kan yang ada di Indonesia. Mungkin sebenarnya apa sih poin-poin penting yang ada di UBD yang harus kita ketahui gitu, atau seperti apa UBD yang akan kita implementasikan di pembelajaran gitu. Kalau menurut Mbak Rodia gimana nih untuk UBD itu sendiri? Nah, kalau dari literatur yang saya baca nih ya Kak Safi, kalau ini atau dengan backward design ini punya tahapan-tahapan nih, punya langkah-langkah yang harus digunakan. Ada desain atau hasil yang mau kita capai itu apa, kemudian juga ada bukti penilaian atau evidence-nya, kemudian juga ada ini planning plan atau rencana pembelajaran yang mau kita terapin itu seperti apa gitu. Oke, berarti ini ada step-stepnya ya, berarti ada 3 gitu ya Kak Rodia. Oke, kalau untuk kita sendiri nih, kalau dari step-stepnya kan ada 3 nih, apakah hal yang penting yang harus kita underline atau maksudnya kayak kita highlight, kita fokuskan di setiap step gitu kan? Oke, jadi tadi kan udah dibahas ya kalau understanding by design menuju itu ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi hasil yang diinginkan atau result. Jadi kalau tahap pertama
ditentuin hasilnya, kemudian penilaiannya gimana, kemudian pembelajarannya gimana. Untuk menuju hasil itu tuh apa yang harus kita lalui gitu. Jadi kalau saya bilang sih si UBD ini tuh bisa diibaratkan kita tuh studi wisata gitu. Ditentuin dulu. Kenapa tuh? Gimana nih Kak? Kok Iya, jadi karena nilai wisata ya? tentuin dulu tujuannya. Kita kalau mau wisata atau mau liburan kan itu tentuin dulu kan tujuannya mau kemana, waktu mau kemana gitu. Baru setelah itu kita mau naik apa di sana, kemudian mau lewat jalur yang mana, mau jalan yang mana untuk menuju ke lokasi tersebut gitu. Oke, berarti kalau yang sudah kita bahas nih sampai di sini, kayak misalnya UBD itu kan ada 3 tahapan atau apa nih Kak kita nyebutnya? Iya, tiga tahapan. 3 tahapan tadi. Nah, 3 tahapan inilah yang kalau dianalogikan oleh Kak Dita itu sebagai studi wisata gitu ya. Karena kita awalnya itu menentukan tujuannya dulu gitu. Yang tadi tentang backward design gitu. Oke, nah di pengembangan UBD menurut Mijins tadi yang 3 poin yang sudah dijelaskan Kak Dita, saya tertarik dengan poin yang kedua gitu Kak, yang tentang Evaluasi ya. evaluasi atau bukti penilaian. Bagaimana caranya si tujuan itu bisa tercapai melalui penilaian yang akan kita ambil, seperti itu ya Kak. Menurut kalian semua, bagaimana sih bentuk evaluasi dari pembelajaran khususnya di biologi itu seperti apa? Oke, kalau Halo guys, balik lagi di podcast PPG Jaya episode 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai understanding by design dan juga implementasinya di pembelajaran biologi. Oke nih teman-teman, jadi akhir-akhir ini saya tuh sering banget membaca tentang artikel-artikel di internet mengenai kurikulum merdeka. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengan kurikulum merdeka ini. Cuman saya ingin lebih tahu, lebih lanjut untuk sebenarnya apa sih pentingnya pengembangan kurikulum bagi kalian semua sebagai seorang guru. Baik, seperti yang sudah kita bahas bahwasanya dalam kerangka UBD itu ada 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti penilaian, dan yang terakhir adalah rencana pembelajarannya. Nah, di sini pertama kita akan membahas yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Pada stage 1 yaitu desired result, itu berisi established goals atau tujuan abadi. Ini kami menggunakan kompetensi dasar atau dalam kurikulum merdeka itu bisa menggunakan capaian pembelajaran. Nah, di sini sebagai contoh kami menggunakan KD 3.4 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan, dan KD 4.4-nya yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Untuk selanjutnya di dalamnya itu ada understanding atau pemahaman. Ini berisi konsep-konsep mengenai materi. Kita bisa melihat konsep-konsep apa saja yang mau kita ambil, yang akan kita gunakan itu berdasarkan kompetensi dasarnya atau capaian pembelajarannya. Nah, di sini kami menggunakan 2 konsep, yaitu konsep struktur sel penyusun jaringan hewan dan konsep serta fungsi organ pada hewan. Kemudian ada essential question, di mana essential question ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang mampu menjawab dari understanding. Pertanyaannya yang pertama, bagaimanakah struktur sel yang menyusun jaringan pada hewan? Yang kedua, bagaimanakah keterkaitan antara struktur sel yang menyusun jaringan pada hewan terhadap fungsi organnya? Kemudian selanjutnya ada student will be know. Ini berisi kedalaman materi. Tadi kalau bagian understanding itu adalah keluasan materinya yang berisi konsep-konsep. Kemudian di student will be know ini kedalaman dari konsep-konsep tersebut. Yang pertama, struktur sel penyusun jaringan hewan yang meliputi ada jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Nah, yang kedua ini organ dan fungsi organ pada hewannya, ada jantung dan juga kulit. Kemudian selanjutnya ada student will be able to. Nah, ini berisi menyajikan data pengamatan, hasil pengamatan dan analisis jaringan hewan beserta sel penyusunnya dan organ pada hewan dengan berbagai media komunikatif. Ini masuknya lebih ke KD 4.4. Nah, setelah kita menentukan hasil yang diinginkan, kita lanjut ke stage 2,
evidence assessment. Isinya itu ada performance text dan other evidence. Dari sini performance text-nya itu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Kemudian other evidence-nya itu bisa menggunakan diskusi, melalui diskusi, presentasi, tes lisan atau tertulis, atau juga penyajian laporan praktikum. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang stage 3, yaitu planning learn. Di sini kompetensi dasarnya adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi pada organ hewan. Kemudian KD4 titiknya yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Nah, untuk bagian W-nya, di sini kan ada WHERNU. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis berbagai bentuk dan struktur sel penyusun jaringan. Lalu peserta didik dapat mengaitkan struktur jaringan dengan letak dan fungsinya dengan tubuh hewan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bagian macam-macam jaringan penyusun organ tubuh hewan melalui pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, selanjutnya yaitu H atau hook. Nah, di sini menyiapkan gambar-gambar struktur sel pada jaringan hewan, misalnya sel otot, epitel, kemudian dapat menyiapkan preparat awetan sel untuk diamati secara langsung menggunakan mikroskop jika fasilitas memungkinkan. Nah, yang E-nya atau equipment, di sini peserta didik dapat merancang praktikum untuk mengamati struktur sel pada jaringan hewan. Kemudian guru dapat membimbing peserta didik melaksanakan praktikum untuk memperoleh data yang mendukung. Nah, untuk yang R-nya, peserta didik melengkapi data hasil pengamatan dari LKPD yang diberikan. Lalu peserta didik menyusun laporan hasil praktikum. Selanjutnya dapat merefleksikan diri terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang E-nya, peserta didik dapat bersama guru mengevaluasi laporan hasil praktikum struktur sel pada jaringan hewan. Selanjutnya pada bagian T-nya atau Tyler, di sini peserta didik ditugaskan untuk menyusun hasil praktikum ke dalam format yang diminatinya, misalnya infografis, carta, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian O, organize, ini peserta didik mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat dalam berbagai format. Oke, tadi kita udah membahas mengenai contoh penerapan UBD dalam pembelajaran biologi. Nah, dalam penerapan pembelajaran biologi itu tadi di poin yang kedua itu ada yang namanya acceptable evidence atau bukti penilaian. Nah, di bukti penilaian ini ada yang namanya evaluasi atau bentuk evaluasi dari pembelajaran. Oke, saya ingin tahu lebih lanjut nih bagaimana cara kita untuk mengetahui bentuk-bentuk evaluasi dari pembelajaran. Gimana nih menurut kalian? Jadi kalau di UBD ini ya, tidak hanya di pembelajaran biologi, tapi di pembelajaran lain juga penilaian evaluasi dalam UBD itu ada dua aspek. Aspek yang bukti, menjelaskan, kemudian menafsirkan, menerapkan, kemudian ada perspektif juga, ada repati dan metodologi. Dan mungkin pada podcast kali ini di episode 2 ini kita akan ke bagian evaluasi perspektif pengetahuan diri ya. Jadi kalau dibilang evaluasi atau penilaian perspektif itu menilai sebuah sudut pandang peserta didiknya. Jadi sudut pandang peserta didik dalam memahami satu materi dalam pembelajaran tersebut gitu. Nah, ada beberapa indikator. Indikatornya itu yang pertama ada kredibel, kemudian ada penggunaan, kemudian ada terbiasa, ada wawasan, sampai akhirnya itu manfaat. Oke, mungkin saya di sini mau perjelas lagi ya Kak ya, bahwasanya kita di podcast episode yang kedua ini kita hanya membahas dua bentuk evaluasi dari pembelajaran yang ada di UBD, yaitu perspektif dan juga pengetahuan diri. Oke, tadi yang perspektif udah dijelasin nih sama Kak Dita bahwasanya perspektif itu dapat dipercaya gitu ya, atau ide gagasannya itu diungkapkan benar adanya sesuai fakta gitu berarti ya. Kalau untuk indikatornya sendiri apa tuh Kak Natri? Jadi ada beberapa indikator untuk perspektif. Yang pertama itu kredibel. Nah, seperti kita tahu bahwa kredibel itu kan artinya dapat dipercaya. Nah, bagaimana si peserta didik ini dapat mengungkapkan benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan sumber yang ada. Jadi peserta didik dapat mengungkapkan sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya jurnal Misalnya bisa dari sumber-sumber yang relevan, jurnal nasional, jurnal
Indikator yang ketiga tuh ada ini Kak Sasti, ada tidak biasa. Di tidak biasa ini peserta didik itu bisa mengungkapkan ide-ide baru dari sudut pandang yang dia miliki. Jadi setiap peserta didik ini punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi kita bayangkan kan, kita bakalan punya ide-ide baru yang banyak. Disitulah dari tidak biasa itu muncul ide-ide yang baru. Jadi sudut pandang atau pendapat dari peserta didik itu kita gabungkan di dalam pembelajaran yang dikerjakan. Oke. Apakah indikatornya hanya 3 itu aja nggak? Sebenarnya lain sih, ada wawasan sama masuk akal. Nah, wawasan itu tuh kan hubungannya sama konsepsi atau cara pandang ya. Bagaimana cara pandang peserta didik itu keluasan cara pandang dia dari yang pengetahuan yang dia peroleh itu. Kemudian ada masuk akal, yang mana masuk akal itu apakah ide atau gagasan yang dia buat itu sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran atau sumber. Kemudian ada namanya itu pengetahuan, kemampuan pengetahuan ini. Nah, pengetahuan Nah, selanjutnya itu kan tadi dijelasin sama Kak Dika. Kita tadi fokus ke perspektif sama pengetahuan diri kan. Nah, kalau untuk kemampuan pengetahuan diri sendiri itu gimana sih seseorang itu bisa menjelaskan atau memprediksi dirinya sendiri. Jadi lebih ke self awareness atau self knowledge, self assessment ya benar. Nah, di kemampuan pengetahuan diri ini ada 5 indikator. Apa Kak Dika? Iya, jadi ada 5 indikator. Yang pertama tuh sadar diri gitu kan. Kan kita kan bicara pengetahuan diri itu tadi ada self knowledge, self assessment, kemudian satu lagi self awareness gitu kan. Jadi sebenarnya kan kesadaran diri si peserta didik itu gitu. Kemudian indikator yang kedua itu ada kognitif, kemudian ada penyesuaian diri sendiri gitu, kemudian reflektif gitu. Jadi peserta didik itu ya dia bisa merefleksi lah gitu dari pembelajaran apa yang dia dapat, terus dia sudah bisa menguasai apa, terus mana yang belum dia kuasai, evaluasi ya betul. Sampai terakhir itu adalah bijak. Kalau kan tadi kita yang terakhir ini kita membahas tentang kemampuan pengetahuan diri ya Kak. Benar. Di pengetahuan diri ini ada 5 indikator ya. Nah, 5 indikator. Ada sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri sendiri, reflektif dan juga bijak. Kalau tadi Kak Dita udah jelasin tentang sadar diri nih. Kalau yang metakognitif menurut Kak Tandri itu gimana Kak metakognitif? Metakognitif itu artinya peserta didik mampu mengenali dirinya sendiri termasuk pada gaya belajarnya. Kemudian peserta didik juga mampu untuk berpikir secara mendalam sehingga memperoleh satu jawaban setiap masalah. Jadi seperti apa ya, problem solving lah. Nah, kemudian peserta didik juga mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran sehingga peserta didik mampu memahami pembelajaran dengan baik. Oke. Kalau yang penyesuaian diri sendiri gimana nih? Untuk poin-poin pentingnya di penyesuaian diri sendiri. Nah, kalau di penyesuaian diri itu prosesnya itu mencakup mental dan tingkah laku. Dimana seseorang peserta didik ini berhasil untuk mengatasi kebutuhan diri yang ada di dalam dirinya. Peserta didik ini mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Peserta didik juga di situ mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Nah, untuk selanjutnya itu ada reflektif. Mungkin kita bisa dengar pendapat Kak Sinta tentang indikator reflektif ini. Gimana nih Kak reflektifnya? Indikator selanjutnya itu ada reflektif, yaitu kemampuan peserta didik di mana dia dapat menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapatkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Peserta didik mampu untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Lalu peserta didik juga mampu memaknai pembelajaran apa yang sudah dipelajarinya. Dan yang terakhir itu peserta didik terampil dalam mengungkapkan perasaan dan pendapat serta keyakinannya. Itu Kak. Oke, di poin yang terakhir atau di indikator yang terakhir di peserta didik itu ada bijak nih Kak Dunia. Kalau menurut Kak Desmi, bijak itu gimana nih bagi peserta didik? Oke, kalau bijak itu tadi kan kita udah ada indikator-indikator lain sampai ke reflektif nih, kita udah mengevaluasi diri, akhirnya kita ke bijak atau mengambil keputusan yang tepat. Jadi di dalam indikator bijak ini peserta didik. Oke, nah tadi kita udah membahas mengenai contoh penerapan UBD dalam pembelajaran biologi. Nah, dalam
biologi itu tadi di poin yang kedua itu ada yang namanya acceptable evidence atau bukti penilaian. Nah, bukti penilaian ini ada yang namanya evaluasi atau bentuk evaluasi dari pembelajaran. Oke, saya ingin tahu lebih lanjut nih bagaimana cara kita untuk mengetahui bentuk-bentuk evaluasi dari pembelajaran. Gimana nih menurut pengalaman kalian? Oke, jadi kalau di UPD ini ya, tidak hanya di pembelajaran biologi, tapi di pembelajaran lain juga penilaian evaluasi dalam UPD itu ada 5 aspek. Nah, aspek itu meliputi menjelaskan Baik, berikut adalah penerapan perspektif sebagai salah satu rubrik penilaian dalam pembelajaran. Indikator yang pertama adalah kredibel, yakni peserta didik mampu memberikan informasi pendukung yang relevan berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian mengungkapkan, yakni peserta didik mampu mengungkapkan persepsi terkait hasil penemuannya. Kemudian ada tidak biasa, peserta didik memiliki perspektif yang berbeda dari peserta didik lainnya. Kemudian ada wawasan, yakni peserta didik mampu meneliti, menggambarkan, mengaitkan, dan menjabarkan persepsinya dengan benar. Kemudian ada masuk akal, yakni peserta didik mampu menanggapi permasalahan yang diberikan secara kritis, akurat, logis, dan masuk akal. Yuk, saya akan memulai penjelasan tentang pengetahuan diri. Itu terdapat 5 indikator. Yang pertama ada sadar diri, di mana peserta didik itu mampu memahami perasaan dan perilaku dirinya sendiri dalam mengungkapkan pendapat dari hasil diskusi. Selanjutnya ada metakognitif. Metakognitif ini merupakan ketika peserta didik itu dapat menentukan struktur sel pada jaringan hewan. Yang ketiga ada penyesuaian diri, di mana peserta didik mampu membuat sketsa gambar struktur sel pada jaringan hewan. Terus yang keempat ada reflektif, yaitu peserta didik mampu merumuskan langkah penyelesaian laporan hasil pengamatan keterkaitan struktur sel pada jaringan hewan. Yang terakhir ada bijak, di mana peserta didik mampu menerima kritik dan masukan dari teman kelompok ketika berdiskusi terhadap hasil pengamatan struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Berikut ini adalah rubrik penilaian perspektif dalam pembelajaran biologi. Untuk aspek perspektif yang pertama yaitu kredibel, untuk skor 3, peserta didik dapat memberikan informasi pendukung terkait perspektif yang kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait jaringan otot pada organ jantung, jaringan epitel pada pencernaan, jaringan saraf pada otak, dan jaringan ikat pada kulit. Sedangkan untuk skor 2, peserta didik hanya memberikan sedikit informasi terkait hal tersebut. Sedangkan untuk skor 1, peserta didik kurang memberikan informasi terkait hal yang telah disebutkan di atas. Untuk aspek perspektif yang kedua yaitu mengungkapkan. Dalam hal ini, peserta didik memiliki skor 3 apabila peserta didik mampu mengungkapkan perspektif terkait hasil penemuannya berdasarkan informasi dan ide gagasan terkait jaringan otak pada organ jantung, jaringan epitel pada pencernaan, jaringan saraf pada otak, dan jaringan ikat pada kulit. Sedangkan untuk skor 2, peserta didik hanya menyebutkan hal tersebut sedikit. Kemudian untuk skor 1, peserta didik kurang mengungkapkan terkait hal-hal tersebut. Untuk selanjutnya yaitu aspek perspektif tidak biasa. Untuk skor 3, peserta didik memiliki perspektif yang tidak biasa dari peserta didik lainnya, tetapi memiliki perspektif yang berdasarkan informasi yang kredibel, berwawasan, dan masuk akal terkait jaringan otak pada organ jantung, jaringan epitel pada pencernaan, jaringan saraf pada otak, dan jaringan ikat pada kulit. Selanjutnya ada poin 2 dan juga poin 1 berdasarkan dari aspek yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perspektif aspek wawasan, di mana rubriknya ini akan diberikan skor 3 apabila peserta didik mampu untuk meneliti, menggambarkan, dan menyampaikan persepsi yang dimilikinya terkait dengan jaringan otak pada organ jantung, kemudian jaringan epitel pada pencernaan, jaringan syaraf pada otak, dan juga jaringan pada kulit. Untuk skor 2 dan 1 dapat dilihat pada tabel yang tersedia, di mana skor 2 itu untuk peserta didik yang sedikit memiliki wawasan, kemudian skor 1 untuk peserta didik yang kurang memiliki wawasan. Baik,
akurat, lugas, secara logis dan juga masuk akal terkait dengan jaringan otot pada organ jantung, jaringan epitel pada pencernaan, jaringan syaraf pada otak, dan juga jaringan ikat pada kulit. Kemudian untuk skor 2 dan 1 dapat dilihat pada tabel, yaitu skor 2 ketika peserta didik sedikit menanggapi permasalahan. Kemudian skor 1 untuk peserta didik yang kurang dalam menanggapi permasalahan yang diberikan oleh guru. Oke, selanjutnya adalah kemampuan pengetahuan diri. Di sini aspek yang pertama adalah sadar diri. Nah, ini rubrik untuk skor yang ketiga, yaitu peserta didik memiliki kesadaran diri atas dirinya sendiri mengenai hal yang perlu dipelajari dan hal apa yang menjadi tantangan terkait jaringan otot pada jaringan jantung, kemudian jaringan epitel pada pencernaan, kemudian jaringan saraf pada otak, dan jaringan ikat pada kulit. Selanjutnya, untuk skor yang kedua, di mana peserta didik dapat sedikit memiliki kesadaran atas dirinya sendiri mengenai hal yang perlu dipelajari dan hal apa yang menjadi tantangan terkait jaringan otot pada organ jantung, kemudian epitel pada pencernaan, selanjutnya syaraf pada otak, dan jaringan ikat pada kulit. Nah, untuk yang skor 1, peserta didik kurang memiliki kesadaran atas dirinya sendiri mengenai hal yang perlu dipelajari dan hal apa yang menjadi tantangan terkait jaringan otot pada jantung, epitel pada pencernaan, saraf pada otak, dan ikat pada kulit. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu metakognitif. Untuk skor 3-nya, peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir lebih dalam mengaitkan jaringan otot pada organ jantung, epitel pada pencernaan, dan saraf pada otak, serta ikat pada kulit. Nah, kemudian untuk skor yang 2 dan skor yang 1, itu perbedaannya pada bagian sedikit dan kurang. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk aspek penyesuaian diri sendiri, di sini ada skor yang ketiga, skor yang tertinggi, yaitu peserta didik mampu menyesuaikan diri dalam setiap keadaan serta permasalahan yang muncul dalam pembelajaran terkait konten apa yang akan dipelajari. Begitu juga pada skor 2 dan 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk aspek reflektif, untuk skor 3-nya, peserta didik memiliki kemampuan cara berpikir yang bermakna terkait konten apa yang dipelajari pada materi ini. Untuk skor yang 2 dan skor yang 1 dapat dilihat pada tabel. Nah, aspek yang terakhir yaitu aspek bijak. Di sini skor ketiganya, peserta didik memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk selalu menggunakan akal budinya terkait jaringan otot pada organ jantung, epitel pada pencernaan, jaringan saraf pada otak, dan jaringan ikat pada kulit. Nah, kemudian pada skor 2 dan skor 1 dapat dilihat pada tabel. Yang menjadi perbedaan adalah pada kemampuan peserta didik yang lebih sedikit dan juga kurang. Pembahasan kita hari ini sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Kita bahas dari baseline, kemudian evaluasinya, mulai dari evaluasi, perspektif dan pengetahuan diri gitu. Bener banget, seru banget sih. Apa bisa kita hari ini ya? Kita bisa bahas yang lain gitu ya. Mengenai pembuat itu. Mungkin kita bisa ke stage selanjutnya ya, yaitu stage 3. Mungkin nanti ada di episode 3. Mungkin cukup sekian ya podcast kita hari ini.